Kasus COVID-19 yang menurun mendorong Universitas Jenderal Sudirman segera melaksanakan kuliah secara tatap muka. Proses pembelajaran juga akan hanya diikuti 50% mahasiswa dalam setiap kelasnya serta dikurangi jam belajarnya. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jawa Timur mulai memberlakukan perkuliahan tatap muka 100%. Kebijakan itu diberlakukan menyusul menurunnya kasus COVID-19 dan adanya pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah. Dengan semakin membaiknya situasi pandemi COVID-19, satu persatu kampus pun mulai membuka kuliah secara tatap muka atau offline. Gimana nih, kalian semangat nggak dengar kabar ini? Nah, mungkin ada juga nih yang udah nggak sabar untuk ketemu teman-teman atau kenalan sama teman baru. Tentunya, situasi kuliah offline berbeda dengan kuliah online. Nah, ada beberapa masalah atau tantangan yang mungkin kalian hadapi saat berkuliah offline. Misalnya, masalah sosial emosional. Masa transisi ini mungkin menjadi fase yang sulit karena kalian sudah terbiasa berpisah dari teman-teman karena pembelajaran online. Jadi, bersosialisasi dengan orang lain mungkin menjadi tantangan tersendiri saat berkuliah offline nanti. Yang kedua adalah merasa takut dan cemas. Mungkin ada beberapa teman yang nanti merasa takut atau cemas akan terpapar COVID-19. Perasaan ini sangat wajar karena kuliah offline berarti bertemu dengan lebih banyak orang dibanding biasanya. Namun, kampus pasti mengusahakan yang terbaik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kok. Yang terakhir adalah penyesuaian waktu. Saat berkuliah offline nanti, mungkin kamu juga merasa kesulitan dalam penyesuaian waktu untuk kelas. Misalnya saja, kamu harus mempertimbangkan waktu tempuh dari rumah ke kampus, waktu makan siang, waktu perjalanan untuk berpindah dari satu kelas ke kelas lain, dan lain-lain. Hal ini tentu berbeda dibanding kelas online yang lebih santai. Misalnya saja, kamu bisa join kelas online 5 menit sebelum mulai. Nah, sementara kelas offline, kamu mungkin harus berangkat 1 jam sebelum kelas karena ada perjalanan yang ditempuh. Jadi, kamu termasuk mahasiswa yang belum pernah kuliah offline? Eits, jangan khawatir. Kamu bisa coba terapin tips Daya Pesona. Tunggu, bukan berarti kamu harus tebar pesona ke orang-orang di kampus nanti loh ya. Daya Pesona adalah singkatan dari ini nih. Yang pertama adalah adaptif. Ketika kuliah offline, kamu mungkin akan bertemu dengan perubahan-perubahan yang berbeda dengan situasi kuliah online. Ketika sesi kelas tatap muka berlangsung, kamu harus bangun lebih pagi, bermobilisasi untuk sampai ke tujuan, bertemu langsung dengan dosen dan teman-teman yang sebelumnya hanya kamu dengar suaranya lewat gadget. Dan ingat, kamu juga harus bersiap sama hal-hal baru yang mungkin belum pernah kamu temui sebelumnya. Yang kedua adalah gaya hidup sehat. Kesibukan kuliah sendiri pasti udah banyak menyita waktu kamu sebagai seorang mahasiswa. Untuk itu, kondisi tubuh yang bugar dan sehat tentu merupakan aset berharga buat kamu. Apalagi saat kuliah offline dengan aktivitas yang lebih padat. Makanya, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga rutin, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga adalah peka terhadap kondisi kesehatan mental. Seperti yang udah disebutkan, masalah emosional dan psikologis sangat mungkin terjadi di masa transisi. Kamu mungkin menghadapi tantangan baru saat berkuliah offline yang kemudian berpengaruh sama kondisi kesehatan mental kamu. Maka dari itu, coba kenali kondisi kesehatan mentalmu sehari-hari dan temukan strategi coping yang bekerja untuk kamu ya. Yang keempat adalah sosialisasi dengan kelompok teman sebaya. Meskipun akan ada tantangan tersendiri perihal sosialisasi dengan banyak orang, dukungan dari kelompok teman sebaya bisa membantu kamu saat kuliah offline loh. Kamu bisa menjalin hubungan baik dengan teman-teman organisasi atau kelompok peminatan untuk mendukung satu sama lain. Yang kelima, alias yang terakhir adalah catat susunan kegiatan dan hal penting lainnya. Kuliah offline artinya kamu harus siap pindah dari satu kelas ke kelas lain di setiap mata kuliah. Mungkin kamu juga akan menghadiri kegiatan non-akademik kayak rapat organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan mahasiswa yang lain. Pastikan kamu punya jadwal kegiatan sehari-hari dan bikin catatan baik di kelas maupun di luar kelas biar nggak ada hal penting yang kamu lewatkan. Nah, itu dia video tentang masalah yang mungkin kamu hadapi saat kuliah offline serta tips untuk mengatasinya. Semoga video ini bisa ngebantu kamu untuk bersiap menuju kuliah offline ya. Semangat kuliah offline-nya dan good luck!